semuanya. Mau diletakkan dimanapun, kalau orang sudah dapat hidayah, senang dia. Tidak kemana-mana lagi. Yang ada Allah kasih itulah yang terbaik. Dia sudah percaya sama Allah. Jauhkan kita dari bisikan-bisikan yang tidak jelas. Dari bisikan-bisikan yang membuat kita susah, bikin kita bingung. Dari target-target kehidupan yang tidak ada artinya. Semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah. Dari takdir Allah. Semuanya tidak akan lepas dari bagian yang Allah bagi. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sudah dibagi sama Allah nasib-nasib kita ini. Sudah. Sekarang ini sewajibnya kita banyak bersyukur dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mau dekat sama Allah ini berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sekandari, kemarin kita sudah dengarkan. Dibilang bagaimana hati ini hati barang yang paling termahal. Mau ada cahayanya hati. Hati kalau ada cahaya, tidak ada kisah kaya miskin ini, tidak ada lagi. Ini yang untung hebat benar ini. Sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita ini hati. Karena dengan hati kita bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Nah, bagaimana kalian wahai manusia yang ingin dapatkan keuntungan yang besar, ini untung besar berarti. Apa dengan bisa dekat sama Allah? Kita harus menuju ke Allah. Tapi bagaimana hati ini mau bercahaya? Jikalau kita timbangkan terus, kita letakkan terus di dalam hati kita ini hayalan-hayalan, angan-angan dunia. Yang kita taruh di hati kita ini angan-angan terus. Angan-angan dunia yang tidak habis-habisnya. Pengen dipuja-puja orang. Pengen dibilang kita ini hebat. Pengen punya mobil banyak. Pengen dibilang kita ini punya harta banyak. Pengen punya handphone banyak. Pengen punya istri banyak. Semuanya pengen banyak. Sampai kapan kita mikir yang begini-begini? Masuk mall, sudah. Ngelihat ini, ngelihat itu, pengen yang banyak. Nah, kalau hati kita dibebani dengan keinginan ini terus, tidak akan bercahaya. Mau menuju sama Allah ini harus bercahaya. Harus kita tobat dulu. Sedangkan gambar-gambar dunia ini kita letakkan di hati terus. Gambar ini, gambar dunia semuanya. Mana akhiratnya? Tidak ada. Ini dunia sebentar, wahai penduduk dunia, wahai pengembara di dunia. Ingatlah sampai Nabi Muhammad menjerit-jerit dunia sa'ah, dunia ini sesaat, kata Rasulullah. Jangan sampai kalian lupa dengan akhirat, waktu pendek benar. Habib kemarin ya Allah, terkejut ada teman Habib masih muda benar. Habis sahur seperti ini, jam 9 tiba-tiba tak enak perutnya, mau ke rumah sakit meninggal dulu. Al-Habib Hasan As-Sugafar kemarin, ya Ja'far bin Hasan yang punya majelis Nurul Mustafa di Jakarta, meninggal beliau ya Allah. Padahal sehat, ada masalah. Mudah meninggal dunia. Habis sudah kisah. Habis kadang-kadang berpikir, ya Allah, di mana mereka sekarang ini yang meninggal ini orang tua kita sekarang lagi ngapain? Kehidupan yang menakutkan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Nah, kita sudah cari solusinya, tak ada lagi. Kita memang harus bersama-sama sekarang ini megang Nabi Muhammad. Cuma itu bersama, tidak ada lagi. Yang bisa menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh, yang semua malaikat takut, bahkan Allah pun akan sayang sama kita, kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada gambar. Nah, kalau mau gambar inilah yang harus ada di hati kita. Siapa? Nabi besar Muhammad. Kalau gambar-gambar dunia ini,
Udah habis-habis kalau kita ngurus gambar dunia terus. Gambar-gambar dunia setiap hari anak kita masuk gambar-gambar dunia. Dari filmnya, di ininya, di itunya. Kalau kita bisa ajak anak kita ke mall, keluarga kita ke mall, ajak juga masuk surga. Ajak ke masjid. Tidak bisa di rumah setiap hari ada dulu. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dari amalannya, dia setiap hari mengamalkan apa? Habis sholat isya, habis makan malam, sebelum dia ketemu tamu, sebelum apa-apa, dia membaca kitab setengah jam sama anak-anak istri. Dibaca aja kitab itu, bukan ngajarin, bukan. Harus ngumpul semuanya. Harus ngumpul, dibaca. Itulah orang sana, mereka punya rumah, tidak pernah jauh-jauh sama anak. Jadi bagaimana? Jadi misalnya satu lantai, abahnya di bawah, anaknya mau nikah, ditingkatlah rumah ini menjadi dua tingkat. Si anak tadi karena masih kuat kakinya apanya, dinaikkannya di atas tingkat punya anak lagi nikah, bangun lagi tingkat ketiga. Punya anak lagi, jadi kalau manggil anak itu cukup dengan naik ke atas. Karena sudah zaman sudah modern sekarang ini, karena Habib Zain itu tinggalnya di Madinah. Semua anak punya lift ya, bukan kayak kita listrik mahal, kalau di sana murah listrik. Walaupun pakai lift murah bayarannya. Jadi pakai lift mereka di sana. Naik ke lantai 2, anaknya naik ke lantai 3, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4. Kenapa? Karena mereka kalau sudah makan, biasanya dapurnya satu di bawah itu dapur tempat bapaknya tadi. Habis makan, supaya bisa ngumpul atau setengah jam saja mereka berkumpul untuk baca buku tadi sebulan hatam. Ternyata ini adat istiadat bukan Habib Zain bin Sumit saja. Di semua rumah-rumah di negeri Tarim itu begitu semuanya. Habis isya mereka langsung baca buku. Telah bersabda pesan Nabi-Nya. Hatam itu dibaca aja semua. Telah bersabda Nabi Muhammad, terjemahnya. Telah bersabda Nabi Muhammad, terjemahnya. Telah bersabda Nabi Muhammad. Dapat 10 perkataan, stop, ditandai. Dengan dibaca, diriwatkan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, rumah kita berkah. Dan tidak sampai di situ. Macam-macam keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Apa sebab? Sebab ada disebutkan bacaan wasiat-wasiat Nabi Muhammad. Nah, wasiat ini akan menjadikan anak kita terbuka pintu hidayah. Kalau hidayah terbuka kan enak. Melihat dunia ini kecil, oh ini dunia tempat lewat. Ini dunia akan hancur kalau dapat hidayah. Tapi kalau tidak dapat hidayah, kita lihat masa muda. Oh, nabrak. Kenapa? Cahaya tidak ada, hidayah tidak ada. Tapi kalau sudah ada hidayah, suruh ke mall aja tidak mau. Jalan-jalan ke mall, apa mau lihat apa? Ada udah dapat hidayah. Kalian tidak usah ke sana. Ke Bali tidak usah kalian ke sana. Mau lihat apa? Orang Pahadi bilang, kan tidak lihat apa-apa. Dan mau melihat monyet, bilang banyak monyet di Bali. Lihat orang-orang Pahadi, kalau sudah dapat hidayah, manusia dapat hidayah. Nah, yang kelihatan surga saja. Belum masuk surga, tapi terasa sudah jalan ke surga. Beruntung kita hidup. Inilah kehidupan sementara. Hari ini kita cerita tentang akhirat. Besok nanti kita ketemu semuanya ya. Besok kita akan melihat benar-benar akhirat di hadapan mata kita. Apalagi yang harus kita pikirkan kalau bukan memikirkan akhirat. Dunia kan sudah lama kita pikirkan. Dan bukan tempat kita di pasar kita mikir, kadang di masjid kita mikir supaya imam. Di masjid juga mikir dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini berkah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah.
Habib mau berpesan satu bacaan, jangan lupa. Ada satu sahabat dulu banyak utang. Banyak utang. Habib bingung. Rasulullah berpesan, bacalah Qul huwallahu ahad suratul Ikhlas setiap masuk rumah. Diamalkan. Berapa kali? 3 kali. Diamalkan sama sahabat ini. Katakan yang mengamalkan ini akan Allah bukakan pintu rezekinya untuk dirinya. Tetangga-tetangganya pun kena. Keluarganya pun kena. Dan Allah akan berikan sifat mahabbah di dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga ini sering ribut apa-apa, insya Allah dengan mengamalkan terus setiap masuk Qul huwallahu ahad 3 kali. Para ulama menggandengkannya masuk baca ayat kursi Qul huwallahu ahad 3 kali sama sholawat 3 kali. Insya Allah rumah tangga kita akur, anak istri kita akur, sama rezeki kita berlimpah. Untung hidup kita. Apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab salam, memang salam ini kita doakan. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian dan rahmat dan keberkahan untuk penduduk rumah ini. Jadi salam itu memang kita mengerti menyampaikan salam ini. Memang doakan. Apalagi yang di dalam rumah ini anak istri kita. Assalamualaikumnya harus dengan mengerti, dengan memahami. Setelah itu baca ayat kursi sambil jalan, tidak apa-apa sambil jalan. Kalau lupa, tidak apa-apa. Baca baru setelah lama duduk baru ingat, ya Allah belum baca. Qodok, tidak apa-apa. Habisnya baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah qulu, baca sholawat 3 kali. Sudah. Insya Allah nyaman rumah kita. Amalan ini sedikit-sedikit, tapi istiqomah jadi. Ini kan ringan. Baca salam. Saya berharap kita bisa mengamalkan semuanya dan sebarkan kepada anak-anak kita. Ini wasiat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini datang ngasih modal. Di dunia ini banyak macam-macamnya. Ini modalnya. Kecil modal dikasih. Ini sahabat pulang tahun depan ketemu Rasulullah, tidak tanya utangnya semuanya. Bukan cuma aku ya Rasulullah, tetangga-tetangga aku semuanya senang hidupnya sekarang ini. Berkat bacaan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita dari segala bala, segala kesialan hidup, segala kebohongan hidup, kedustaan hidup ini. Dari segala harta kedengkian dan dari segala mara bahaya. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah jaga kehormatan kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.